Dia juga jadi volunteer gitu untuk di World Youth Day. Setiap orang yang tanya jalan, dia kasih tahu jalan. Ada sampah di jalan, dia ambil, dia buangin. Kayak pembersih juga ya, padahal nggak cleaning service, tapi semua sampah dia beda gitu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, orang tuanya nggak pernah mau kasih tahu dia mau jadi apa. Mungkin orang tua jadi lebih bergumul. Karena dia mau jadi Romo. Cita-cita. Dan dia juara se-Spanyol pelajarannya. Cita-citanya itu jadi Romo. Orang tuanya masih bergumul gitu. Karena dia mau jadi Romo, dia pilih saya mau jadi Jesuit. Dan kebetulan yang nginep sama-sama itu, kami datang dengan Bu Esther, saya dan satu Romo Jesuit. Dan ketika dia tahu ini Romo Jesuit, wah jadi heboh pembicaraan. Wah jadi ngobrolnya jadi seru banget. Tapi itu sampai sekarang orang tuanya tuh karena anak laki cuma satu. Mungkin kalau Ibu Els, Pak Yusuf 4 anaknya. Kasih satu nggak apa-apa. Tapi ini anak sulung, the only son nih. Jadi orang tuanya tuh selalu kalau lagi itu cerita dia pura-pura nggak dengar aja, masih berusaha untuk mempersembahkan anak lain. Ada satu lagi kita lihat di Manado. Itu anak, bayangkan. Padahal ibunya tuh ya memang sih suka mengasihi Tuhan, tapi juga belum rela ini anak jadi Romo. Itu anak nanti kalau pulang pagi-pagi bangun, rumahnya dekat gereja, dia bantu-bantu koster gereja bersihin jam 5 pagi sebelum sekolah dari anak SMP. Udah gitu pulang sekolah ke gereja lagi. Orang tuanya sampai ketakutan. Kamu mau sekolah kemana deh? Ke Amerika deh, kemana? Jangan di gereja terus dong. Akhirnya dia diam-diam itu dia mendaftar di seminari. Sekarang sudah di top, sudah apa namanya, tahun orientasi pastoral. Tetap ibunya menggoda dia terus untuk keluar sampai sekarang. Tapi yang kita lihat ajaib Tuhan. Ketika Tuhan memanggil seorang tuh udah suka kelihatan. Dan tolong panggilan itu kita jaga bersama. Karena apalagi panggilan itu sekarang kan udah jarang. Jadi jangan kalau udah orang jadi pastor terus kita Ibu Esther paling jago tuh yang ceritain ada penjahat itu. Coba Bu Esther yang ada salib terus ada 2 penjahat itu. Nah, Ibu Esther paling jago. Ini cerita saya dapat dari pastor. Jadi Pastor Yandi namanya. Kan di Indonesia itu ibu-ibu suka pakai salib, tapi salibnya dari berlian. Tak 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 tak. Makin kaya makin gede berliannya kan. Nah ini ibu satu waktu dia pakai salib dari berlian, mungkin baru dapat dari apa, pokoknya berliannya keren habis gitu. Dia datang sama pastor, kata saya gitu, pastor, saya bagus nggak? Si pastor dia lihat tuh salib langsung dia buang muka. Datang lagi si ibu ini, dia pokoknya ngotot maunya dapat konfirmasi dari pastor bahwa salib itu bagus. Dan memang salib itu bagus. Jadi dia datang lagi, pastor, salib saya bagus. 3 kali loh dia gitu. Lantas pastor akhirnya harus mengatakan sesuatu kan. Pastor berkata begini, salibmu bagus, tapi ada 2 penjahat sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena dia punya apa tuh, ada ibu-ibu yang suka pameran. Ini gunung kiri, gunung kanan dia sama pasar. Ini yang nggak boleh sama Romo Budi. Tolong jaga sama Romo Budi. Karena sekarang banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu pula sudah umur pasir. Dan yang lagi dia nggak bisa buka kan. Saya katakan, pastor kata salibnya bagus. Penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanan tidak bagus. Terima kasih.
input yang baik untuk tubuh kita, untuk pikiran kita, perasaan kita. Karena dikatakan juga hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil dan sederhana di dalam hidup sehari-hari akan lebih bahagia. Daripada kita lihat yang kurangnya, kita lihatlah apa yang kita punya. Apa yang kita punya. Jangan yang kita nggak punya. Ada satu cerita saya dapat, ini memberkati saya. Ada seorang raja, dia senang lihat satu pegawainya itu gembira selalu, menyanyi, bersukacita, rajin kerjanya. Terus raja ini bilang kepada pegawai yang lain, nanti kalau pulang kasih di kantong dia 99 koin emas. Jangan kasih tahu dia dari siapa. Jadi dimasukkanlah diam-diam 99 koin emas ke pegawai yang sukacita gembira itu. Sampai di rumah itu pegawai, wah dia kaget. Aduh, kok ada 99 koin gitu, emas. Kenapa 99 ya? Biasanya kan 100, yang satu hilang kemana nih? Jadi dia sibuk cari yang satu, aduh jatuh di mana? Di jalan dia cari, di tempat kerja dia cari. Sejak dia pikir itu 100, dia jadi berubah. Karena langsung gak menghargai yang 99, cuma mikir yang satu yang dia gak punya. Akhirnya dia tidak lagi menyanyi dengan sukacita, tidak lagi mukanya kelihatan bergembira, jadi murung kelihatannya. Akhirnya raja sedih dan kecewa dan panggil, kenapa kamu kok berubah? Tadinya itu mukanya gembira, bersyukur, suka nyanyi, kenapa kok sekarang jadi murung? Dia bilang, raja, soalnya saya kehilangan 1 koin emas. Akhirnya rajanya bilang, memang saya cuma kasih kamu 99 supaya, dan saya mau tes kamu sebenarnya. Inilah pelajaran untuk kamu. Kamu jangan cari satu yang kamu gak punya, sampai lupa mensyukuri 99 yang kamu punya. Maka belajarlah bersyukur dengan apa yang kamu punya. Saya gak bisa jalan kemarin, patah kaki itu susah banget, sampai dioperasi pakai plat dan 3 skrup, pakai kursi roda, jalannya susah. 6 bulan kurang lebih saya susah jalan. Ketika saya bisa jalan sendiri gini, dulu saya nggak bersyukur loh bisa jalan sendiri gini. Tapi karena pernah ngalamin saya nggak bisa jalan, jadi ketika saya bisa jalan begini aja tanpa bantuan orang lain, saya sudah sangat bersyukur. Maka biarlah kita memelihara rasa syukur dan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika Tuhan izinkan saya sakit kanker dan sudah di kemo 8 kali, operasi 4 kali, radiasi 25 kali, botak 8 bulan, kata dokter hidup saya tinggal 2 bulan, obat-obat nggak bisa lagi menolong saya, secara medis saya nggak punya harapan. Tapi saya sungguh bersyukur punya dokter yang beriman. Jadi dia bilang secara medis kamu gak ada harapan, tapi pada Yesus kamu punya harapan. Dan dia mendoakan saya. Setiap hasil tuh selalu buruk selalu. Tapi dia mengajak saya berdoa supaya saya bisa punya pengharapan pada Yesus. Dan waktu itu saya pelihara hati yang gembira, karena gak ada bisa orang lain yang pelihara. Gak bisa, kamu mesti bikin senang saya dong. Aduh kenapa kamu begitu, saya jadi susah nih, kan saya lagi sakit, kamu jangan begitu. Gak bisa. Hanya kita yang bisa memelihara hati kita. Amsal 4 ayat 23 kita akan lihat. Kita baca bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Siapa yang harus jaga hati kita? Kita sendiri. Jangan kalau kenapa-napa kita salahin orang lain, keadaan. Ini tugas kita sendiri untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika tidak punya harapan lagi, saya memandang kepada Yesus sumber pengharapan. Itu juga mesti melatih. Kadang-kadang kalau lihat kesehatan, lihat secara medis sudah mau down gitu. Tapi saya pandang kepada Allah yang Maha Kuasa. Kan kita sering di dalam syahadat kita berkata apa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka jangan fokus kepada kesusahan, kesengsaraan kita. Fokus kepada kemahakuasaan Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Maka kita juga mesti jaga hati kita untuk bisa tetap gembira, tetap bersyukur. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya juga membagikan dari Yohanes 4, Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, kita baca bersama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita sudah belajar tadi untuk kasih input yang baik kepada tubuh kita, pikiran, perasaan, kehendak, supaya outputnya baik, in and out-nya itu baik. Demikian juga dengan roh kita. Roh kita itu nanti akan hidup selama-lamanya. Jangan kita terlalu sibuk hanya dengan tubuh saja, mengabaikan roh yang akan hidup selama-lamanya. Roh kita nggak pernah akan mati. Firaun masih hidup, Marilyn Monroe juga masih hidup rohnya, tapi nggak tahu di mana. Kerinduan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari semuanya yang paling harus kita perhatikan, roh kita. Karena itulah kita akan hidup selama-lamanya. Biarlah religion kita itu penting. Tapi sebenarnya kekristenan itu bukan cuma religion, tapi relationship with Christ. Itu yang terpenting. Apakah masih punya relationship with Christ? Apakah kita sebagai dombanya kita masih bisa mendengar suara Gembala Agung jiwa kita? Kalau pikiran hati kita ribut, kita susah mendengar suaranya. Ketika kita bisa hening, bisa meneduhkan semua suara di hati pikiran kita, kita bisa mendengarkan suara Gembala Agung jiwa kita. Dan itu bisa kita dengar setiap hari. Lewat apa? Lewat sabda Tuhan. Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti, nasi goreng, spaghetti, steak saja, bakmi, dan lain-lain, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita kalau soal makanan rohani, California paling jago deh. Yang makanan apa aja ada, porsinya yang small aja gede. Tadi apa aku bilang? Oh iya salah. Jasmani, ya, jasmani. Mudah-mudahan rohani juga. Orang namanya aja The Angels, Los Angeles. Ya kan? Tadi aku diterangkan sama Romo Budi, rohani-rohani semua nih artinya. Sacramento dari sakramen. Terus apalagi deh? San Francisco, Saint Francis Assisi. Makanya enak kalau jalan nama Romo Budi langsung nama-nama tuh diterjemahin.
Di katedral aja tuh tadi ada bahasa Indonesianya loh, di katedral tadi apa namanya? Kuberikan bagimu air hidup. Kuberikan bagimu air hidup. Itu dari 30 bangsa ada bahasanya tuh air mancurnya. Ya? 30 misa yang ada di Kuskupan LA. Iya, 30 Berbagai bahasa misa itu kan. Nah, jadi roh kita wajib kita kasih makan dengan firman Tuhan. Waktu saya sakit, itu saya cuma pegang satu janji Tuhan. Satu ayat itu saya pegang. Kalau saya susah, saya pegang itu. Itu menjadi kekuatan, menjadi makanan, menjadi penghiburan untuk saya. Dan saya berusaha bahwa fokus bahwa Tuhan gak pernah berdusta. Kalau dia berjanji pasti dia tepati. Walaupun kadang-kadang apa yang kita alami berlawanan dengan janji Tuhan, tapi saya belajar percaya pada janji Tuhan. Dulu ini Henry ada lagu bagus banget, dia mengajar anak-anaknya Who do you believe, apa? Ada deh pokoknya saya ingat. Who you believe? We just believe the Lord. Gimana? Mereka tahu nggak? Who percaya kepada perkataan Tuhan. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat, kita dengar berlawanan dengan janji Tuhan. Sekarang apa yang kita mau pegang? Dari zaman dulu semua nabi-nabi di Alkitab, aduh keadaannya susah-susah semua deh. Berbagai tes supaya jadi testimoni. Semuanya kan testimoninya itu dari tes. Dan semua ngeri-ngeri semua. Tapi mereka memandang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mereka mengalami mujizat. Allah kita adalah Allah mujizat sampai selama-lamanya. Dan saya bersyukur karena memegang firman Tuhan, akhirnya pada tahun 2009 dokter bilang, mujizat, miracle. Kamu itu udah gak ada lagi kanker di tubuh kamu. Syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Bukan berarti yang teman-teman saya meninggal mereka kurang beriman. Enggak. Itu karena apa? Tuhan sudah rindu sama kawan-kawan saya.